good. Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan narator yang masih sama dengan sebelumnya dan gitu-gitu aja. Kalian pada nungguin ya part 2 dari film Pirates of the Caribbean seri yang kedua? Ya jelas dong. Dan buat lo yang belum nonton part satunya, mending tonton dulu dah daripada lo bingung sama ceritanya. Gak usah banyak bacot, cincong dan juga bla 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 bla. Langsung aja kita ke ceritanya. Squay. Di kapal yang Elizabeth tempati menjadi sedikit horor karena gaun yang ditemukan di kapal tadi terbang dengan sendirinya. Ternyata Elizabeth yang mengendalikan gaun itu untuk menakuti para awak kapal yang bermaksud untuk membawanya ke Tortuga. Di Tortuga, Jack dan Gibbs melakukan pengrekrutan pada orang-orang di sana. Ternyata Norrington juga ada di barisan itu dan langsung mengacau di bar itu untuk mencari Jack. Saat akan ditembak Norrington, Jack berhasil selamat karena ada bantuan. Keributan pun terjadi di bar itu. Sedangkan Jack langsung pergi. Ternyata di sana ada Elizabeth juga yang langsung mengalahkan Norrington. Di kapal Flying Dutchman, David Jones sedang bermain musik di tengah badai. Saat tengah bekerja, mandor mereka memerintahkan Tanner untuk mengambil tali. Will dan ayahnya pun langsung bergerak. Saat itu mereka belum menyadari kalau mereka sudah berada di kapal yang sama. Kekacauan pun terjadi. Will pun dihukum oleh mandor dengan 5 cambukan. Akan tetapi ayah Will menahan mandor itu untuk melakukan cambukan itu dan akan menggantikan posisi Will untuk dicambuk. David Jones melihat keributan itu dan bertanya kepada Bootstrap mengapa ia mau menggantikan Will. Bootstrap pun mengakui bahwa Will itu adalah anaknya. Dengan kejamnya, David Jones malah menyuruh Bootstrap untuk mencambuk Will. Tapi jika menolak, maka cambukan itu akan dilakukan oleh mandor kapal. Dengan berat hati, ayah Will mencambuk Will sendiri dengan 5 cambukan. Luka itu sungguh sangat membekas di punggung dan di hati Will. Will pun marah kepada ayahnya, tapi ayahnya bilang kalau mandor kapal Flying Dutchman terkenal dengan cambukannya hingga ke tulang di setiap ayunannya. Saat keadaan sudah mendingan, ayah Will menjelaskan kalau Will sekali bersumpah untuk Flying Dutchman, maka hukuman 100 tahun akan diberikan hingga kau melunasi hutangnya. Untungnya Will belum bersumpah menjadi kru David Jones. Will pun menjelaskan tujuannya ke kapal ini untuk mencari sebuah kunci. Salah satu korban hukuman Flying Dutchman itu mendengar percakapan mereka. Ia menjelaskan kepada Will untuk mencari kuncinya dan tusuk jantungnya agar David Jones mati. Saat Jack akan berangkat, Elizabeth dan Norrington menyusul mereka untuk mencari Will. Jack bilang kalau Will sudah menjadi awak dari kapal David Jones yang merupakan kapten dari kapal Flying Dutchman. Salah satu cara untuk menyelamatkan Will itu adalah mencari peti yang isinya jantung dari David Jones. Bagaimana cara mencarinya? Tentunya dengan kompas Jack. Kompas itu mengarah pada sesuatu yang paling diinginkan oleh pemegangnya. Saat sudah dilacak, Jack pun langsung memerintahkan awak kapalnya ke arah tujuan. Di Port Royal ternyata ayah Elizabeth ditawan oleh Cutler. Ia memberitahu kalau Elizabeth, Norrington, dan Jack terlihat di Tortuga. Cutler pun meminta bantuan dari gubernur dan ia akan membebaskan Elizabeth. Di Flying Dutchman terlihat para awak kapal sedang bertaruh masa hukuman satu sama lain untuk mempersingkat hukumannya. Will pun menantang David Jones dalam permainan itu dan diterima oleh David Jones. Dengan taruhan, ia akan mengabdi selamanya kepada David Jones. Ayah Will pun kaget, tapi jika taruhannya dimenangkan oleh Will, Will meminta kunci dari peti yang berisi jantung David Jones. David Jones pun menerimanya dan memperlihatkan kuncinya kepada Will. Tiba-tiba ayah Will ikut dalam permainan itu. Permainan pun dimulai. Ayah Will yang kalah, yang menyebabkan ia akan mengabdi selamanya kepada David Jones. Sedangkan Will dibebaskan dari Flying Dutchman. Will pun memarahi ayahnya kenapa ia ikut dalam pertaruhan ini, karena Will hanya ingin mengetahui di mana letak kuncinya itu berada.
Saat awak kapal David Jones tidur, Will mencoba mengambil kunci itu dari David Jones yang sedang tertidur. Hampir saja Jones terbangun. Will pun mendapatkan kunci itu. Will pun akan melarikan diri dan ayahnya memberikan ia sebuah pisau. Will pun berjanji akan mencari cara untuk memutuskan perbudakan dari David Jones kepada ayahnya, dan ia tak akan berhenti sebelum pisau yang ia berikan menusuk di jantung David Jones. Di Black Pearl, Elizabeth menunjukkan penawaran dari Cutler tentang pembebasannya, tapi Jack pun menolaknya karena Jack tahu bahwa Cutler juga mengincar peti David Jones yang bisa membuatnya mengendalikan David Jones dan juga awak kapalnya. Norrington ternyata mendengar percakapan itu, tapi dengan itu Jack masih menyimpan surat dari Cutler itu. Saat Jack pergi, Norrington memprovokatori agar Elizabeth tidak percaya lagi kepada Jack. Will pun terselamatkan oleh kapal yang pernah ditempati oleh Elizabeth sebelumnya. Ia menyadari kalau ada gaun Elizabeth di situ. Dan ternyata Will diikuti oleh Flying Dutchman. David Jones lalu memaksa ayah Will untuk melihat kehancuran dari kapal anaknya, karena David Jones akan memanggil monster laut, yaitu Kraken. Kapal Will pun langsung diserang oleh Kraken. Kraken membantai satu persatu dari awak kapal itu. Will pun masih berada di tiang layar, dan kapal itu pun langsung ditenggelamkan oleh Kraken. Will pun melompat ke laut agar ia selamat. Saat Flying Dutchman datang, Will berenang ke dalam laut untuk menghindari David Jones. Ternyata Will mengendap-endap berada di kapal Flying Dutchman. Di Black Pearl, Elizabeth galau dan curhat kepada Jack yang sedang mabuk kalau ia seharusnya sudah menikah. Jack pun memberitahu kalau ia adalah kapten kapal, dan kapten kapal bisa menikahkan pasangan di kapal secara langsung dan sah. Jack pun malah mengode Elizabeth untuk menikah dengannya, tapi Elizabeth tak menerimanya. Walau Elizabeth sedikit suka pada Jack, Elizabeth pun menggoda Jack dan akan mencium Jack. Tiba-tiba bercah hitam itu muncul kembali. Ciuman itu pun gagal. Mereka pun sampai ke daratan, dan Jack sepertinya sangat sedang ketakutan sampai ia membawa guci tanahnya bersamanya. Pencarian peti itu pun dimulai, hingga mereka menemukan di mana lokasinya dan langsung mulai menggali. Flying Dutchman ternyata mengetahui bahwa Jack sudah di sana. Langsung Flying Dutchman bersembunyi ke dalam lautan. Untungnya dilihat oleh kru Jack yang sedang berjaga di kapal. Penggalian itu pun berhasil. Jack berhasil menemukan peti itu. Will ternyata sudah sampai di sana. Will pun langsung menghampiri peti itu dan akan membunuh David Jones. Tapi Jack pun mencegahnya, karena jika David Jones mati, siapa yang akan mengendalikan Kraken untuk berhenti berburu? Tapi Will ingin membebaskan ayahnya, dan mereka pun saling mengancam. Norrington pun juga ikut dalam perdebatan itu, karena ia ingin membersihkan nama baiknya kepada Lord Cutler dengan jantung David Jones. Mereka bertiga pun saling bertarung untuk memperebutkan kunci itu. Elizabeth pun marah kepada mereka karena mereka tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara dewasa. Raggedy dan Pintel mengambil petinya, tapi Elizabeth melihatnya yang langsung mengejarnya. Saat pertarungan terjadi, awak Flying Dutchman datang ke pulau itu untuk mengambil kembali jantung dari David Jones. Pertarungan perebutan kunci masih sengit terjadi. Kunci itu bergonta-ganti pemilik. Saat Jack tersudut, Jack berhasil membuat Will dan Tanner bertarung. Sialnya, Jack malah terjebak di roda. Perebutan kunci itu diperparah karena kru Flying Dutchman datang dan bergabung ke pertempuran. Salah satu awak dari Flying Dutchman mengambil peti itu. Perebutan kunci itu dimenangkan oleh Jack.
Setelah itu, Jack melihat awak yang mengambil peti itu dan langsung mengalahkannya. Jack pun langsung membuka peti itu dan mengambil jantung dari David Jones. Jack dengan cerdasnya memasukkan jantung dari David Jones ke gusi tanahnya. Pertempuran pun berlanjut di tepi pantai. Tiba-tiba Will dan Norrington datang. Lalu Norrington mengambil jantung David Jones dan menyembunyikannya. Will pun menyadari kalau petinya sudah dibuka oleh Jack. Dengan alibinya, Norrington seolah-olah menyelamatkan awak dari kru Jack. Ia membawa peti itu agar ia dikejar oleh kru Flying Dutchman. Dengan sandiwarannya, ia berhasil mengelabui dari kru David Jones. Dan ia berhasil lari dengan membawa jantung dari David Jones. Mereka semua pun berhasil ke kapal, tapi tiba-tiba kapal Flying Dutchman muncul di hadapan mereka. Saat itu Jack masih pede karena ia berpikir jantung Jones masih bersamanya. Tapi David Jones malah mengarahkan meriam kepada mereka karena ia akan mengirim kembali Black Pearl ke dalam laut. Kejar-kejaran pun terjadi. Jack dan lainnya berusaha lari dari Flying Dutchman. Mereka beruntung karena arah angin memihak kepada mereka. Tapi David Jones tidak kehilangan akal. Ia memanggil Kraken. Akhirnya, Jack sadar kalau jantung David Jones sudah tidak lagi bersamanya dan Kraken mulai muncul. Mereka langsung mempersiapkan diri untuk bertempur melawan Kraken. Semuanya sangat ketakutan dengan Kraken. Tapi mereka berhasil menahan Kraken. Dan berencana untuk meledakkan Black Pearl bersama dengan Kraken. Kraken pun kembali, sedangkan Jack malah melarikan diri. Kraken membabat habis semua dari kru Jack. Melihat itu, Jack kembali ke Black Pearl untuk bertarung melawan Kraken. Rencana meledakkan Kraken pun tidak berjalan dengan mulus. Saat itu, Will tersangkut di tong peledak. Elizabeth pun sedikit ragu untuk menembak tong itu. Dan ia malah diseret Kraken, tapi Raggedy berhasil menyelamatkannya. Untungnya Will bisa menyelamatkan diri sebelum tong itu diledakkan. Jack pun datang, ia turun tangan untuk menembak tong itu. Kraken pun terbakar dan mereka semua sangat senang walau banyak termakan korban. Gibbs pun bilang bahwa kita belum membunuhnya tapi malah membuatnya marah. Setelah itu mereka berencana untuk meninggalkan Black Pearl agar bisa untuk menyelamatkan diri. Jack pun sangat sedih mendengar itu. Lalu Elizabeth mendatangi Jack dan langsung menciumnya. Will pun melihat mereka berciuman. Ternyata Elizabeth menjebak Jack sehingga ia terborgol di Black Pearl. Elizabeth pun berbohong kepada kru Jack bahwa Jack akan tetap di situ untuk menyelamatkan mereka. Will dan lainnya pun percaya dengan itu dan mereka meninggalkan Jack di Black Pearl. Di Black Pearl, Jack masih berusaha untuk membebaskan diri dari borgolnya. Ia berhasil, tapi Kraken sudah terlanjur marah. Jack pun melawan Kraken sendirian di Black Pearl. Dengan satu tusukan ia berikan kepada Kraken. Dan Black Pearl pun bersamaan dengan Jack tenggelam karena Kraken. Flying Dutchman sangat senang melihat itu. Ia memerintahkan awaknya untuk melihat isi peti itu. Terkejutnya ia, jantungnya sudah tak ada di dalam sana. Norrington pun sampai ke Port Royal. Ia mengambil cutler dan memberikan jantung David Jones untuk memberisikan nama baiknya. Sedangkan para mantan awak kru Jack menuju ke Tia Dalma. Saat itu mereka disambut oleh orang-orang di sana. Mereka sangat sedih. Black Pearl pun sudah tiada bersama kaptennya. Mereka pun berduka untuk Kapten Jack Sparrow. Setelah itu, Tia Dalma pun berkata apakah mereka akan berlayar sampai ke ujung dunia untuk mencari Jack dan juga Black Pearl.
Semangat mereka pun kembali lagi. Dan tiba-tiba Tia Dalma memanggil orang yang akan menjadi kapten mereka, yaitu Barbossa. Dan film pun selesai.